pagi semua, silakan duduk. Oke, bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Kabar baik, baik. Baik. Nih, sudah makan belum tadi sebelum datang ke sekolah? Sudah. Semangat tidak untuk belajar hari ini? Semangat, Jok. Oke, harus semangat ya. Nah, karena Bapak Guru juga akan menyampaikan materi pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Untuk itu Pak Guru minta Sasya untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Sasya. Nah, jadi sebelum Bapak Guru memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak Guru mau mengecek daftar kehadiran kalian terlebih dahulu. Namun sebelum itu, Pak Guru juga meminta kalian pada saat Bapak Guru menyebutkan nama kalian pada saat di absen, nanti anak-anak menyampaikan bahwa anak-anak berasal dari suku apa, gitu ya. Oke, Bapak Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Untuk yang pertama, Sasya Damayanti. Hadir Pak, dari suku Bali. Oke, Sasya dari suku Bali. Kemudian Liputu Mira. Hadir Pak, saya dari suku Bali juga. Ya, suku Bali. Rizky. Hadir Pak, saya dari suku Bojo. Suku Bojo. Kemudian yang terakhir ada Nurul. Saya dari suku Sasak Pemulung. Oke, ada 3 suku di kelas kita, tentunya sangat beragam. Ada suku Bali, kemudian suku Bojo dan juga suku Sasak. Sasak. Baik, ada 3 suku. Karena Pak Guru masih melihat kalian kurang bersemangat, lebih baik pada pagi hari ini kita bernyanyi terlebih dahulu. Oke, kita bernyanyi terlebih dahulu. Oke anak-anak, silakan duduk. Oke, karena anak tadi sudah bernyanyi. Lagunya tadi lagu dari daerah mana anak-anak? Bali. Dari Bali. Judulnya ada yang tahu? Yang ngejanger. Menjangeran. Ya, itu merupakan salah satu lagu tradisional dari Bali, tempat di mana kita berpijak saat ini. Oke, nah anak-anak, karena Pak Guru juga tadi melihat anak-anak masih sepertinya kurang bersemangat dalam bernyanyi, Pak Guru mau mengajak anak-anak untuk tepuk semangat terlebih dahulu. Oke, dari tempat duduknya masing-masing saja. Tepuk semangat. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang, deng deng deng, dung dung dung. Semangat. Oke, anak-anak sudah bersemangat? Sudah. Sudah bersemangat? Sudah. Baik. Karena Bapak Guru lihat anak-anak sudah bersemangat, lebih baik Pak Guru memberikan kalian soal tes terlebih dahulu. Tapi kalian tidak perlu merasa cemas karena soalnya hanya berjumlah 4 nomor saja. Jadi bisa dikerjakan dalam waktu 5 menit. Silakan ya dikerjakan terlebih dahulu. Oke, silakan fokus untuk mengerjakan. Ya, anak-anak sudah? Sudah. Sekarang Pak Guru ambil ya. Gimana soalnya, sulit atau mudah? Sulit, Pak Guru. Sulit ya. Oke, Pak Guru akan mengecek terlebih dahulu. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking kembali. Jadi, kita akan melakukan tepuk heboh. Aturannya, jika Pak Guru menyebutkan 1 kata, berarti tepuknya 1 kali. Kalau Pak Guru menyebutkan 2 kata, tepuknya 2 kali. Kalau 5 kata, tepuknya berapa kali? 5 kali. 5 kali. Silakan berdiri. Siap. Pak Guru akan menyebutkan kalimatnya. Tentukan jumlah katanya. Aku pergi ke pasar. Aku mau makan. Aku pergi ke pasar bersama ibu. Aku pergi ke pasar bersama ibu dan adik pada hari Minggu. Oke, silakan duduk semuanya. Jadi itu namanya tepuk heboh karena berdasarkan kata yang Pak Guru sebutkan dalam kalimat, gitu.
Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok kecil karena berhubung jumlah peserta didiknya dalam jumlah yang sedikit juga. Jadi Pak Guru mau membaginya dari kelompok 1 Mira dengan Sasya, kelompok 2 ada Rizky, kelompok 3 Nurul. Oke, jadi ada kelompok 1, 2, dan 3. Jadi anak-anak sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Bersiap untuk belajar? Iya. Ya, oke. Kita harus siap dan semangat untuk belajar. Jadi Pak Guru juga mau untuk mengulas kembali materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Itu terkait dengan materi gaya. Nah, materi gaya itu ada salah satunya gaya gesek. Ada yang tahu contoh gaya gesek? Betul, mendorong meja. Jadi itu merupakan salah satu materi yang telah kita pelajari. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi terkait dengan perubahan wujud zat. Jadi anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai materi wujud zat, jenis-jenis dan sifatnya dalam lingkup perubahan wujud zat. Nah, anak-anak, jadi terdapat 9 buah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama, menyimpulkan proses perubahan wujud zat pada kegiatan sehari-hari. Pak Guru mau menyampaikan skenario pembelajaran juga. Jadi yang pertama, Pak Guru akan menjelaskan materi nanti kepada kalian. Kemudian Bapak Guru akan membagikan kalian LKPD. Setelah Bapak membagikan kalian LKPD, ada yang bertugas untuk mengamati dan ada yang bertugas untuk melakukan percobaan. Percobaannya tentang apa? Nanti kita lihat. Percobaan, kemudian nanti kalian akan melakukan presentasi atas jawaban dari percobaan yang telah kalian lakukan. Dan kita akan mengevaluasinya secara bersama-sama. Sekiranya apa yang belum kita pahami dan juga apa yang anak-anak sekiranya masih membingungkan di dalam benak anak-anak, anak-anak boleh tanya. Paham semuanya? Paham. Oke. Baik, sekarang kita akan masuk pada materi. Namun sebelum itu, Pak Gue Guru masih terus akan bererusi. bertanya terlebih dahulu. Kira-kira anak-anak siapa yang sering belanja di kantin sekolah? Saya Pak Guru. Sasya kadang kalau belanja di kantin sekolah itu beli es atau tidak? Beli Pak Guru. Beli es ya. Nah, Pak Guru mau bertanya, kalau Sasya beli es, nanti apabila Sasya terlambat mengonsumsi atau memakan es tersebut, nanti dia lama-kelamaan akan berubah wujud jadi apa? Jadi air Pak Guru. Jadi air. Nah, itu ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Jadi terkait dengan perubahan wujud zat. Kalau tadi yang disampaikan contohnya oleh Sasya itu terkait dengan perubahan wujud zat mencair karena ada perubahan dari wujud padat menjadi cair. menjadi cair. Jadi perubahan wujud zatnya itu mencair. Nah, sekarang Pak Guru akan menampilkan kalian video meletusnya Gue gunung. masih terus bererusi. Putri Ayu Ningtyas akan menjelaskan kepada Anda apa sebenarnya yang akan terjadi bila Gunung Agung meletus. Kali ini saya akan mengajak Anda ke Pulau Bali. Gunung Agung terletak di bagian timur laut Pulau Bali, memiliki ketinggian 3031 meter dari permukaan laut. Gunung ini adalah termasuk gunung stratovolcano, terdiri dari beberapa lapisan lava yang mengeras. Bentuknya spesifik sekali dan juga indah, landai di bagian bawah kemudian melancip di puncaknya. Dan kita lihat sekarang ada di bagian dalam gunung api, ada dapur magma, tempat pembentukan dan pengumpulan magma. Semua aktivitas gunung apian diawali dari tabrakan antara dua lempengan bumi. Ini yang mengakibatkan peningkatan suhu dan tekanan kemudian Baik anak-anak, jadi tadi anak-anak sudah melihat video dari gunung apa namanya? Gunung Agung. Nah, ada yang tahu letaknya Gunung Agung ada di provinsi mana? Di Bali. Di Bali, di provinsi kita. Tapi di wilayah yang mana? Karangasem Pak Guru. Di Karangasem, betul sekali. Gunung Agung merupakan salah satu gunung yang terletak di Karangasem, provinsi Bali. Nah, jadi di dalam peristiwa meletusnya Gunung Agung itu juga anak-anak terdapat proses perubahan wujud zat. Kiranya apa yang kira-kira jadi perubahan wujud zat? Ada yang tahu tidak? Mencair Pak Guru.
Ya, mencair. Ada yang tahu lagi apa? Menguap. Ya, menguap. Ada lagi? Membeku, betul. Jadi ada 3 proses perubahan wujud zat yang terjadi. Jadi anak-anak, yang pertama adalah karena apabila terjadinya peletusan gunung agung, itu salah satu yang terjadi adalah magma yang terdapat di dalam perut gunung agung tersebut memiliki suhu yang tinggi, sehingga batuan pembentuknya akan meleleh. Apabila dia sudah meleleh dari yang semula bentuknya padat menjadi bentuk cair, itu nama prosesnya apa? Padat menjadi cair, apa itu? Mencair, betul sekali. Kemudian yang kedua, cairan yang terdapat di dalam perut gunung berupa lava akan muncul ke permukaan sehingga dia lama-kelamaan akan padat, membentuk batuan yang dinamakan batuan basalt. Itu nama prosesnya. Membeku dari apa ke apa, anak-anak? Dari cair ke padat. Betul, dari cair ke padat. Nah, yang terakhir, sebagian uap air yang terdapat di dalam perut gunung agung itu akan menjadi gas. Nah, kalau dia cair menjadi gas, menjadi abu vulkanik, itu nama perubahan wujud zatnya. Menguap, betul sekali. Jadi ada berapa proses, anak-anak? 3. Ada 3, betul. Yang pertama mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, mencair, membeku, dan juga menguap. Jadi itulah salah satu proses yang berkaitan dengan lingkungan sekitar kita di Gunung Agung, karena Gunung Agung itu identik dengan identitas Bali. Itu anak-anak ya. Kita berada di provinsi mana? Bali. Provinsi Bali. Gunung yang terdapat di provinsi Bali apa? Gunung Agung. Ya, betul. Salah satunya Gunung Agung. Jadi kita harus tanggap terhadap lingkungan sekitar kita. Kita harus mengetahui keadaan yang pernah terjadi. Bahwa Gunung Agung itu pernah mengalami letusan dan terjadi perubahan wujud zat juga. Jadi anak-anak, Pak Guru memiliki pertanyaan ice breaking untuk kalian. Ayah Budi memiliki 3 orang anak. Yang pertama Sinta, yang kedua Cindy, anak yang ketiga namanya siapa? Jojo, apa lagi ya? Siapa? Budi. Nah, sekarang Pak Guru akan mengaitkan kalian dengan materi pembelajaran. Jadi terkait dengan perubahan wujud zat, itu terjadi pada salah satunya benda yang sering kalian gunakan pada saat listrik padam, utamanya di malam hari. Itu apa kira-kira? Lilin, Pak Guru. Betul sekali, lilin. Lilin itu berfungsi untuk apa? Menerangi kalau mati lampu, Pak Guru. Iya, betul sekali. Jika listrik padam, lampu tidak bisa dinyalakan, itu kita membutuhkan lilin sebagai penerang. Betul anak-anak. Jadi itu ada kaitannya dengan praktik dan juga pengamatan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Jadi kelompok 1 nanti Pak Guru akan bagikan LKPD untuk dapat melakukan percobaan. Kelompok 2 nanti akan menganalisis faktor penyebab terjadinya perubahan wujud zat pada lilin. Kemudian untuk kelompok yang ketiga, kelompoknya Nurul, akan bertugas untuk mengidentifikasi perubahan wujud zat apa saja yang terjadi pada proses menyalakan lilin atau pembakaran lilin. Bersiap semuanya, semangat? Semangat. Oke, sekarang Pak Guru akan membagikan kalian lembar kerja peserta didik. Ini untuk kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Jadi anak-anak, kelompok 1 akan melakukan percobaan dan menentukan durasi waktu yang dibutuhkan untuk lilin mengalami perubahan wujud zat. Entah apa itu perubahan wujud zat yang terjadi. Kemudian selain mereka melakukan percobaan, mereka akan menentukan waktu. Untuk kelompok 2 akan menentukan faktor yang menyebabkan mengapa terjadinya proses perubahan wujud zat, dan kelompok 1 akan menentukan perubahan wujud zat apa yang terjadi dan juga apa pengertian dari wujud zat yang terjadi tersebut. Jadi silakan kelompok 1 untuk melakukan praktik. Oke, kita akan bersama-sama melihat apa perubahan wujud zat yang akan terjadi.
Kelompok 1 sudah bisa dilihat, kelompok 2, kelompok 3 juga. Kita melihat ada perubahan wujud zat yang terjadi. Baik anak-anak, bisa dilihat ini bentuknya menjadi berupa berupa cairan. Nah, lama-kelamaan cairan ini akan kita tunggu. Ingat kelompok 1 untuk melihat durasi waktunya berapa lama dia akan berubah wujud. Kelompok 2, kira-kira apa yang nantinya terjadi dan juga apa yang menyebabkan dia berubah wujud. Nah, anak-anak, dia sudah mulai membeku. Dari wujud yang cair menjadi padat. Silakan untuk ditulis hasil pengamatannya. Baik, sudah semuanya melakukan pengamatan dan percobaan? Sudah siap untuk presentasi? Oke, sekarang Pak Guru meminta dari kelompok 3 terlebih dahulu. Silakan Nurul maju ke depan. Jadi, teman-teman, saya dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil pengamatan perubahan wujud zat yang tadi kelompok 1 lakukan. Jadi, perubahan yang terjadi adalah mencair. Setelah lilin dinyalakan, kemudian bentuk lilin berubah menjadi mencair. Proses perubahan itu dari padat ke cair dinamakan mencair. Setelah mencair, ditunggu beberapa menit, terlihat bahwa lilin itu berubah wujud zat menjadi padat kembali yang dinamakan dengan proses membeku. Betul sekali. Berikan tepuk tangan untuk Nurul. Silakan Nurul kembali ke waktunya. Sekarang Pak Guru akan menanyakan kepada kelompok 2 terlebih dahulu. Tapi kelompok 2 silakan untuk melakukan presentasi. Silakan kelompok 2. Baik, di sini saya akan mewakilkan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami dari hasil percobaan tadi, yaitu jenis perubahan wujud zat dan penyebabnya dari hasil percobaan. Yang pertama yaitu mencair. Nah, hal ini disebabkan karena lilin menerima energi panas dari api sehingga menyebabkan lilin menerima energi panas dari api sehingga menyebabkan lilin tersebut mencair. Nah, perubahan wujud zat yang kedua yaitu membeku, di mana lilin didiamkan pada suhu tertentu sehingga kembali padat, namun bentuknya tidak sempurna seperti semula. Sekian presentasi dari saya. Baik, terima kasih. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 1. Nah, ada 2 perwakilan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baik, di sini saya dan Mira akan mempresentasikan hasil dari percobaan kelompok 1, yaitu jenis perubahan wujud zat dan durasi waktu dari perubahan wujudnya. Itu ada 2. Yang pertama mencair. Itu dalam waktu 5-15 menit tergantung ketebalan lilin dan intensitas panasnya. Kemudian untuk membuat lilin yang sudah cair menjadi membeku membutuhkan waktu kurang lebih 20-60 menit pada suhu normal sekitar 20 derajat sampai 25 derajat Celcius. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Jadi anak-anak, setelah kita melakukan percobaan dan pengamatan, ada berapa perubahan wujud zat yang terjadi? 2.
Ada dua. Yang pertama Mencair. yang kedua membeku. Tadi mencair itu terjadi karena Panas. Lilin menerima energi panas. betul. Lilin menerima energi panas dari api sehingga dia akan Mencair. Kemudian karena pengaruh suhu yang terjadi sehingga cairan tersebut kembali Membeku. membeku. Betul. Ada proses mencair dan juga proses membeku. Nah tadi setelah dilakukan pengamatan juga oleh kelompok yang melakukan percobaan, berapa waktu yang dibutuhkan untuk dapat mencair? 5 sampai 15 menit Pak Guru. Betul, 5 sampai 15 menit. Untuk membeku? 20 sampai 60 menit Pak. Ya betul, 20 sampai dengan 60 menit. Jadi itu durasi yang dibutuhkan untuk terjadinya perubahan wujud zat pada lilin. Nah anak-anak, baik karena anak-anak sudah melakukan percobaan, pengamatan dan juga melakukan presentasi, mari bersama kita melakukan ice breaking. Oke anak-anak, Pak Guru akan memberikan kalian pertanyaan ice breaking. Bisa dibaca semuanya? Serempak? 1, 2, 3, dibaca soalnya. Pukul berapa yang paling dekat dengan siang hari? Pukul berapa yang paling dekat dengan siang hari? A. 15.00 WITA, B. 16.00 WITA, C. 14.00 WITA, D. 12.00 WITA. Siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Berapa? 12.00 WITA. Oke, jawabannya salah. Saya betul. Berapa? C 14.00 WITA. Kenapa dia 14.00 WITA? Sedangkan siang hari juga 12.00 WITA. Kalau 12.00 WITA itu tepat tengah hari. Tepat tengah hari. Ya, tepat siang hari. Kalau 14.00 WITA kan mau sore. Tapi itu masih siang hari. Iya betul, pasti siang hari. Tapi jawaban sebenarnya tahu? Karena dekat kata siang. Betul. Betul. Rizky, berikan tepuk tangan untuk Rizky. Betul, karena paling dekat dengan kata siang. Jadi jawabannya 14.00 WITA. Berikan tepuk tangan untuk Rizky semua. Kita simpulkan terlebih dahulu pembelajaran kita yang sudah kita lakukan pada siang hari. Pak Guru mau bertanya, kalau dia terjadi perubahan wujud zat dari dia cair ke padat, itu namanya membeku. Cair menjadi gas, menguap. Gas menjadi cair, Mencair. Menyublim. gas menjadi cair, gas menjadi cair. Mengembun Pak Guru. Ya, mengembun. Contoh dari mengembun apa? Pada pagi hari ada air di semak-semak Pak Guru. Betul. Pas hujan juga jendela basah. Betul. Titik-titik air tersebut dinamakan embun. Berarti dia mengalami proses mengembun. Jadi itu anak-anak materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, Pak Guru tentunya akan bertanya terkait dengan perasaan kalian setelah belajar pada pagi hari ini. Dari Sasya terlebih dahulu. Gimana Sasya? Saya senang Pak Guru. Oke, Sasya sangat senang. Mira? Saya juga senang Pak, bersemangat. Nah, kalau Nurul gimana perasaannya? Senang Pak Guru karena main lilin. Betul, tadi melakukan pengamatan dari percobaan lilin dari kelompok sebelahnya. Jadi semuanya senang. Pak Guru sangat senang mendengar juga jawaban dari kalian. Jadi kegiatan mana yang paling kalian suka? Percobaan.
Ya, saat percobaan boleh. Jadi itu yang paling disuka. Kemudian materi yang perlu dipahami ada nggak? Oke, semuanya sudah paham materi. Saya mau bertanya Pak Guru. Apa itu dulu? Apa yang menyebabkan dia mengembun Pak Guru? Nah, terkait dengan mengembun terjadi proses perubahan wujud zat dari gas menjadi Cair. menjadi cair, dari gas menjadi cair. Jadi mengapa dia mengembun Nurul dan anak-anaknya Pak Guru semuanya? Karena terjadinya penurunan suhu. Berikan tepuk tangan untuk semuanya. Karena semuanya telah melakukan pembelajaran dengan sangat luar biasa. Nah, Pak Guru mau memberikan kalian gambar evaluasi, soal evaluasi terlebih dahulu sebelum kita menutup pembelajaran. Sudah semua? Sudah. Oke, Pak Guru ambil ya. Gimana soalnya? Sulit atau mudah? Mudah, karena sudah praktik, sudah belajar. Anak-anak, jadi karena anak-anak sudah mempelajari materi perubahan wujud zat pada pekan yang akan datang, karena kita akan melanjutkan materi juga terkait IPAS, itu pembelajarannya terkait dengan bagian tubuh-tubuhan dan juga fungsinya. Jadi itu salah satu materi pada mata pelajaran IPAS di kelas 4. Jadi sebelumnya Pak Guru mau tanya terlebih dahulu, ada tidak yang tahu bagian tubuh-tumbuhan itu apa saja? Yang pertama apa? Bunga apa? Batang, daun, akar, buah, apalagi satu? Ranting. Udah kan? Pak Guru akan memberikan kalian ice breaking kembali. Sekarang Pak Guru mau bertanya. 1000 ditambah 40 ditambah 1000 ditambah 30 ditambah 1000 ditambah 20 ditambah 1000 ditambah 10 hasilnya berapa? 4.000, 5.000. Salah. Pak Guru sudah menduga ada yang menjawab 5.000. Berapa ya? 4.100. Betul, 4.100. Jadi tadi Pak Guru menyebutkan 40, 30, 20 dan 10. Itu kan puluhan. Hasilnya menjadi ratusan, bukan ribuan. Nanti dia jadi 5.000 kalau ribuan. Itu anak-anak ya? Oke. Sekarang sebelum kita menutup pembelajaran, kita bernyanyi terlebih dahulu. Anak-anak silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Juru Pencar. Lagu dari mana ini? Bali. Bali. Ayo kita bernyanyi bersama. Oke, anak-anak silakan duduk. Berikan tepuk tangan untuk semuanya. Oke, jadi kita sudah menyanyikan salah satu lagu daerah Bali juga. Sebagai penutup pembelajaran, Pak Guru meminta Nurul untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Baik, terima kasih Nurul. Jadi anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, Bapak tutup dengan norma santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.